Assalamualaikum, halo Pioners, kembali lagi di channel saya, channel Kemerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah tweet ya, yang mana keterangannya ini sangatlah menarik ya untuk kita bahas. Langsung saja, Bank Badai tahun ini tidak hanya di Amerika Serikat dan Swiss. Bank berjalan di seluruh dunia akan terjadi selanjutnya. Mengapa? Penyalahgunaan kekuasaan, krisis kepercayaan, krisis keuangan, apa yang harus dilakukan? Tugas penting Pi adalah membentuk kembali aturan keuangan dunia, mendesentralisasikan kekuasaan kepada rakyat dan mencapai kemakmuran bersama. Maksudnya ya, untuk keuangan dunia itu akan dinetralisir ya, untuk adil ya, untuk supaya adil dibagikan juga kepada masyarakat, kurang lebih begitu. Kekayaan juga akan dirasakan oleh masyarakat dunia gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari krisis keuangan di tahun berapalah yang lalu yang munculnya Bitcoin gitu ya. Itu Bitcoin memang tujuannya menyelamatkan dunia ya. Tujuannya memang demikian ya, untuk menyelamatkan keuangan dunia dari krisis yang terjadi pada saat itu gitu ya. Makanya terciptalah Bitcoin. Dan sekarang menurut saya terjadi lagi krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat maupun Swiss ya, dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ya ke negara-negara lainnya gitu ya. Karena apa? Ya, penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, maupun juga krisis kepercayaan, krisis keuangan gitu ya. Ya, mau bank apapun itu bisa saja bangkrut ya. Seperti Silicon Valley Bank ya. Itu padahal bank terbesar di Amerika Serikat ya, dan akhirnya bangkrut ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, bukan saya berpendapat di Indonesia bakal kejadian hal yang sama ya. Tetapi memang nggak ada yang mustahil terkait kebangkrutan bank. Itu memang bisa saja terjadi ya, tetapi ya untuk Indonesia sendiri sih secara informasi dari pemerintah juga masih aman gitu ya. Ya semoga saja lah ya, harapan kita semua pun demikian. Tentu kalau sampai kejadian seperti Bank Silicon Valley yang di Amerika Serikat, wah, berapa orang yang akan miskin tentunya ya, karena menyimpan uang di bank ya kan. Ya semoga saja di Indonesia Bank Indonesia gitu tetap terjaga dengan aman gitu ya. Tetapi masalahnya ini kalau kita kaitkan di zaman Bitcoin ya, ini memang kehadirannya Bitcoin itu karena adanya krisis keuangan ya, dan sekarang pun di Amerika Serikat terjadi lagi krisis keuangan gitu ya. Dan muncullah Picoin ya. Apakah Picoin ini tahun ini bakal open mainnet? Secara informasinya sih memang demikian gitu ya. Secara informasinya, karena memang KYC massal sedang berjalan ya, pembangunan ekosistem sudah hampir jadi gitu ya, sudah semakin kuat. Ya, ini memang kalau dipelajari itu menghasilkan ya bahwa open mainnet ini memang sudah semakin dekat gitu ya. Dan sahabat pioner maksud saya, tentunya ini bukan secara kebetulan ya. Ini terjadi di zamannya Picoin lagi ini ya, seperti yang pernah terjadi di zamannya Bitcoin gitu ya. Ya semoga saja Picoin ini akan bisa menjadi penyelamat lah ya untuk keuangan dunia ya, untuk krisis yang semakin menjadi-jadi ya. Dan bagi pemilik Picoin ya, harap bersabar saja ya, untuk menunggu Picoinnya bisa digunakan, bisa dicairkan ya, bisa untuk bebas dalam penggunaannya gitulah ya. Kalau sekarang kan masih dibatasin
Kita kan masih di enclosed mainnet dan selangkah lagi untuk menuju ke open mainnet pastinya. Ya tentunya dengan informasi seperti ini juga menambah semangat juga untuk saya, dan saya harap juga untuk Anda semua sahabat pioners ya. Jadi kalau kita pelajari dari yang saya jelaskan tadi ya, ini memang bisa saja Picoin akan menjadi mata uang global ya, mata uang dunia ya, yang akan benar-benar menyelamatkan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda, bagaimana pendapat Anda sahabat pioners ya? Apakah ada sebuah penjelasan yang bisa Anda tuliskan di kolom komentar, yang mana semuanya berdasar gitu ya, tentunya yang lebih mulus lagi penjelasannya ketimbang penjelasan dari saya gitulah ya. Intinya ya dari tweet yang ada di sini bahwa Pi ini akan menjadi penyelamat dari krisis keuangan yang sedang terjadi di Amerika Serikat ya, dan juga tentu ini untuk kebaikan dunia juga pastinya ya. Ya kita ikutin sajalah proses dan alurnya bagaimana ke depannya. Intinya tujuan pihak Kortim sendiri baik ya, untuk kemakmuran masyarakat dunia tentunya ya. Ya kita sih ya bersabar saja gitu ya, bersabar saja, nggak ada pilihan lain selain itu yang bisa kita lakukan ya. Harus mengikuti aturan Kortim dong ya. Kita nggak punya kuasa untuk mengatur Kortim, tetapi Kortim punya kuasa untuk mengatur kita gitu ya. Intinya bersabar aja dan semangat untuk sahabat pionersku semua. Oke, jadi untuk benar-benar menjadi solusi untuk krisis yang bakal menjadi gitu ya, bakal menjadi gitu ya. Ya, ini pilihan yang tepat untuk menghargai Pi di harga yang tinggi ya. 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Ya, ini adalah hal yang tepat gitu ya untuk harga Picoinnya tentunya. Apalagi di Amerika Serikat pun bukan tanpa alasan mereka menyepakati untuk 1 Picoin sama dengan 1 juta US dollar gitu ya. Tentu mereka pun juga ingin ya makmur lah ya di sana, di negara mereka tentunya, dengan adanya Picoin yang bernilai tinggi ya. Karena kalau sampai nilainya rendah ya tentu akan dikuasai kembali oleh para elit global, bukan malah menjadi solusi untuk krisis ekonomi ya, bukan malah menjadi solusi untuk krisis keuangan yang terjadi gitu ya, malah menambah krisisnya makin menjadi-jadi ya, karena dikuasai oleh para elit global. Nah ya, oleh karena itulah ya, supaya kita bisa mengalahkan krisis global yang terjadi ini gitu ya, yaitu dengan menaruh nilai yang tinggi untuk Picoin ya. Itu hal yang tepat karena akan menghindarkan orang-orang kaya ya untuk menguasai Picoin kita. Tentu mereka kalau ingin Picoin ya harus menjadi vendor gitu ya, menyediakan berbagai fasilitas ya, contohnya menyediakan marketplace gitu ya untuk pertukaran Picoin ke, mau itu ke barang atau ke uang fiat gitu ya. Jadi inilah pilihan yang tepat ke depannya untuk Picoin ya, harus bernilai tinggi ya, supaya tidak dikuasai lagi seperti halnya Bitcoin atau Ethereum ya kan, itu dikuasai oleh para elit global. Jadi mereka yang memainkan nilai ya, para cukong-cukong itulah yang memainkan nilai Bitcoin ataupun Ethereum ya. Kalau untuk Picoin sih beda halnya ya, sangat jauh bedanya ya. Dia sebagai uang, sebagai alat bayar.
di lingkaran ekosistemnya gitu ya, di dalam ekosistemnya ya. Dan tentu dengan ini semua kedepannya akan diatur oleh pihak Kortim ya, agar harganya tidak berfluktuasi seperti halnya Bitcoin atau Ethereum pada umumnya. Ya bisa saja ke depan Picoin terdaftar di bursa, tetapi juga harus mengikuti atau maksud saya mengikuti kendali dari pihak Kortim ya. Tentu pihak Kortim lah yang akan mengendalikan nilai dari Picoin ini ya. Kalau untuk seorang dokter seperti Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan tentu nggak bisa diragukan lagi ya. Mereka kan seorang dokter yang mana pengetahuannya ya lebih matang gitu ya, lebih paham terkait teknologi yang mereka buat ini, yaitu Pi Network, bagaimana menstabilkan nilainya agar tidak berfluktuasi seperti halnya kripto pada umumnya gitu ya. Ya intinya semangat aja ya, kita pertahankan mining dan juga Picoin kita. Dan yang paling penting juga perasa sandinya itu harus benar-benar dijaga ya, jangan sampai kalian menaruhnya sembarangan ya. Kalau perlu jangan di HP ya, tetapi dicatat di buku ya, akan lebih aman sebagai antisipasi ke depan. Sewaktu-waktu mungkin kalian salah mengklik sebuah link ya, sebuah link yang dikirim oleh orang-orang yang gak dikenal misalnya ya, kan kita nggak tahu ya, sebagai antisipasi saja misalnya begitu kan. Kalau misalnya nggak sengaja mengklik link yang nggak dikenal, akhirnya HP kalian kena hack gitu ya, mereka tahu data-data kalian, tetapi akhirnya mereka juga nggak bisa gitu ya mengambil Picoin kalian, karena perasa sandinya nggak disimpan di HP, tetapi kalian catat di buku. Dan suatu waktu kalau kalian pengen buka ya tinggal dibuka aja catatan kalian yang di buku itu gitu ya. Kalau kalian ingin membuka wallet kalian, ingin melihat saldo Picoin kalian, atau ingin melakukan transaksi dengan Picoin kalian kan, tinggal ngelihat buku itu saja untuk membuka wallet kalian gitu ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan ya. Mungkin tidak ada yang terlalu wow banget sih dengan informasi ini, setidaknya bisa menambah semangat ya untuk kalian semua. Dan informasi kita mungkin segini aja dulu. Kalau ada informasi lainnya akan saya informasikan kembali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya ya. Dan oke, mohon maaf ya kalau sebelumnya tadi banyak salah-salah kata ya. Mohon maaf, dan sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.